semua, kami dari kelompok 3 IA5. Hari ini kami akan mempersembahkan proyek yang berjudul Lingkungan Sehat Remaja Berseri. Namaku Gilbert Benedictus Josiano dan selamat menyaksikan. Halo, nama saya Rafael dan saya kelas 7A nomor absen 29. Kali ini saya dan kelompok saya akan menyajikan sebuah karangan berjudul Lingkungan Sehat Remaja Berseri. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kami dari SMP Regina Pacis Surakarta. Nama saya Tiara. Saya dan teman-teman saya akan menyajikan Integrated Learning 5 dengan judul Indonesiaku Indah, Lestari Alamku dalam bentuk podcast. Semuanya, perkenalkan, namaku Sasa dari kelompok 3 IAMA dan bersama teman-temanku akan menyajikan Integrated Learning berupa Lingkungan Sehat Remaja Berseri. Selamat menyaksikan. Kasus perdagangan satwa langka terus berulang, bahkan disebut semakin masif seiring tren jual beli online. Efek jerah dinilai tak kunjung terwujud meski kepolisian berulang kali menangkap pelaku. Selama 2 pekan terakhir, penegak hukum mengungkap dugaan sejumlah upaya penjualan satwa langka luar negeri. Satu bayi orangutan ditemukan dalam sebuah koper di Bandara Ngurah Rai, Bali saat hendak diterbangkan menuju Rusia 22 Maret lalu. Beberapa hari setelahnya, 8 orang yang terduga bagian dari sindikat perdagangan satwa langka juga ditangkap di Jawa Timur. Alat buktinya 41 komodo. MUI, perdagangan satwa langka haram. Indonesia, pasar besar satwa liar, penyelundupan burung dari Malaysia terus terjadi. Bisakah kebun binatang Indonesia membuat pengunjung lebih aktif dalam konservasi? Peluang keuntungan yang lebih besar ketimbang resiko hukum membuat perdagangan ilegal ini terus terjadi, kata Rosek Nur Rasid, Direktur Profauna, lembaga yang bergiat di isu perlindungan satwa. Modal para pelaku jauh lebih rendah dibandingkan peluang keuntungan mereka. Harga jualnya memang gila-gilaan. Menurut Rosek, hukuman terberat yang pernah dijatuhkan Badan Peradilan bagi penjual satwa liar adalah penjara selama 4 tahun. Vonis itu pun, kata dia, hanya muncul dalam sejumlah kasus, terutama dalam penjualan kulit harimau Sumatera selama 3 tahun terakhir. Rosek menanyakan pertimbangan hukum hakim dalam banyak kasus perdagangan satwa langka yang disebut kurang progresif. Sebagai remaja yang sedang bertumbuh, maka sangat penting kita memperhatikan kondisi tubuh agar berkembang dengan baik. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar. Sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Pertumbuhan dimulai sejak bayi, anak-anak, remaja atau pubertas, dewasa, yang terakhir adalah lansia. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan, sangatlah dibantu dengan keterlibatan aktif keluarga dan lingkungan sekitar agar proses tumbuh kembang anak berjalan sesuai usianya. Remaja yang sehat adalah remaja yang gembira dan dapat beraktivitas dengan gembira dan mengikuti kegiatannya bersama teman sebayanya. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Keadaan alam wilayah Indonesia terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pulau, pantai, sungai, danau, laut, teluk, tanjung, selat, lembah, dan lainnya. Secara khusus, kondisi alam
wilayah Indonesia adalah memiliki banyak kepulauan. Kondisi Indonesia inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang indah dan kaya akan hasil alam serta adat budaya di dalamnya. Seperti di kota Surakarta, di mana saya dan keluarga saya tinggal, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang pertumbuhannya sangat pesat dan mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan, baik di bidang industri, jasa pendidikan, perwisata, perdagangan, dan transportasi. Banyak potensi pengembangan pariwisata di kota Surakarta karena adat budaya sangat banyak di dalamnya. Objek wisata di Surakarta meliputi keraton, Taman Balikambang, Taman Sriwedari, Taman Satwa Juruk, Museum Radia Pustaka, dan lainnya, yang mempunyai banyak warisan adat istiadat dan budayanya. Antara lain, koleksi senjata, pakaian raja, peralatan masak kuno, upacara grebek surah, tradisi pemeliharaan pusaka, dan lainnya. Kota Surakarta juga melakukan pengembangan wisata dengan wilayah di sekitar kota Surakarta. Wisata di daerah Tawangmangu dan sekitarnya yang merupakan wilayah dataran tinggi. Sangat banyak taman wisata sehingga dapat meningkatkan wisatawan yang datang. Pemerintahan Kota Surakarta dalam mengembangkan potensinya dengan membentuk Solo Destination, sehingga akan terwujud Solo berseri tanpa korupsi untuk masyarakat 3 atau wasis, waras, warak, mapan, dan papan. Teman-teman, kami tinggal di kota Solo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 971 km yang terdiri atas 640 km garis pantai utara dan 326 km garis pantai selatan. Kekayaan sumber daya alam laut dan kawasan pesisir Jawa Tengah dengan keindahan dan keasriannya itu menjadi sektor yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Jawa Tengah memiliki potensi ekosistem hutan mangrove yang sangat besar manfaatnya bagi perekonomian masyarakat. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat penting di wilayah pantai, sebab hutan ini memiliki 2 fungsi sekaligus, yakni secara ekologis hutan mangrove berperan sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, penahan abrasi, dan tempat berkembang biak berbagai jenis ikan. Secara ekonomi, kayu dari hutan mangrove dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, bahan kertas, dan bahan perabot rumah tangga. Agar hutan mangrove dapat tumbuh subur, sebuah pantai setidaknya harus memiliki syarat-syarat seperti daerahnya landai, aliran sungai banyak mengandung lumpur, memiliki muara sungai yang besar dan delta, temperatur antara 20-40 derajat Celcius, dan kadar air garam laut antara 10-30 per mil. Jika ekosistem hutan mangrove bertumbuh dengan sehat, maka akan memungkinkan bertambah suburnya kelompok spesies terumbu karang. Terbentuknya terumbu karang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti temperatur antara 25-29 derajat Celcius, kadar garam antara 30-35 per mil, dan ada tidaknya sedimentasi. Sama seperti hutan mangrove, terumbu karang juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomi. Secara ekologis berperan sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan dan tempat berkembang biak berbagai ikan. Dengan ekosistem lingkungan yang sehat, maka bisa dimungkinkan akan bertumbuh dan berkembang dengan baik tubuh sehat remaja. Maka, mari kita upayakan lingkungan yang sehat dan mengurangi banyak pencemaran lingkungan
dengan menggerakkan upaya mengelola sampah di lingkungan sekitar kita. Nah, demikian sedikit cerita dari kelompok kami. Semoga dapat mengambil manfaat. Tetap sehat dan gembira, lingkungan sehat, remaja berseri, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.